Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagai kerinduan kami datang kepada Tuhan dalam ibadah yang ada. Walaupun dalam bentuk online kami harus berada di depan layar. Tapi itu tidak membatasi kami untuk tetap berada dan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami yang saat ini sedang berada di depan layar, berada di rumah, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Tuhan memberkati hati, pikiran dan pendengaran kami. Agar firman yang tersampaikan bagi kami memberikan pertumbuhan iman dan menjadikan kami semakin erat dan dekat kepadamu. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, boleh menyampaikan firman ini dengan benar sesuai kehendak Tuhan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu hari ini. Maka tidak tidak heran dan tidak lupa saya mengatakan dan menyapa kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kasih Tuhan dan damai sejahtera beserta dengan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 sebagai ayat renungan kepada kita, nats renungan kepada kita di hari Minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita buka Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kata Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tema yang saya berikan kepada kita hari ini adalah Aku akan datang. Tema ini, aku akan datang, saya ambil dari perkataan Yesus. Ketika Yesus menjawab permohonan daripada perwira itu, Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Lalu saya memberikan tema ini merupakan sesuatu yang sangat perlu kita bahas bersama. Aku akan datang. Siapa yang datang Bapak Ibu Saudara? Dialah Yesus. Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang akan memberikan
Tuhan kepada setiap orang yang datang kepadanya, yang akan kita bicarakan pada saat ini, di pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sebelum saya membahas firman Tuhan ini Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di dalam minggu, yaitu hari ini peringatan minggu akhir tahun gerejawi. Tepatnya di tanggal 22 November 2020, itulah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, minggu akhir tahun gerejawi adalah sebuah peringatan. Dalam setiap gereja-gereja Protestan dan Lutheran, peringatan ini peringatan yang sangat istimewa. Kenapa? Dalam peringatan ini, gereja membacakan, mengingat orang-orang yang dekat, orang-orang yang dikasihi, jemaat-jemaat, anggota jemaat yang telah meninggalkan kita di tahun ini. Saya percaya jemaat Brandan juga memiliki jemaat yang sudah mendahului kita di pangkuan Bapa di surga. Di dalam minggu seperti ini, biasanya sekretaris gereja, kalau saya dulu masa remaja saya di kampung Bapak Ibu Saudara, sekretaris gereja akan membacakan nama-nama yang meninggal, anggota jemaat yang meninggal di tahun itu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam minggu akhir tahun gerejawi itu dimulai dari Advent pertama, ya, atau masa sebelum Natal, lalu sampai kepada minggu ke-22 setelah Trinitatis. Jadi minggu kemarin, minggu yang lalu itu adalah minggu ke-22 Trinitatis, di mana Tuhan Allah Tritunggal selalu menolong orang-orang yang dikasihinya. Allah Tritunggal selalu mengasihi orang-orang yang diciptakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam peringatan minggu akhir tahun gerejawi ini, jemaat Tuhan, orang Kristen pasti mengalami yang namanya kematian. Dalam peringatan seperti ini, setiap kita pasti melewati yang namanya kematian. Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, famili kita sudah mendahului kita. Kita akan mengikuti jejak mereka, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Tetapi awal kehidupan yang baru untuk kita bertemu dengan Tuhan di surga. Amin. Itulah minggu akhir tahun gerejawi. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya di dalam peringatan minggu akhir tahun gerejawi hari ini, kita semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan sebelum mati. Jadi hubunganmu dengan Tuhan di dunia ini akan menentukan kehidupanmu setelah engkau mengalami kematian di dalam Tuhan. Jadi kalau kita membangun hubungan kepada Tuhan, hubungan yang baik di hadapan Tuhan selama kita hidup, kita mati, jangan khawatir, tempat kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Sekilas pemberitahuan tentang nama minggu hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali dalam firman Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ternyata ada seorang perwira menemui dia. Ya, ketika perwira itu bertemu dengan Yesus, perwira itu sedang memohon kepada Yesus bahwa hambanya sedang lumpuh dan sangat menderita. Saudara-saudara, kalau kita melihat menelusuri perjalanan Yesus ke Kapernaum, sebenarnya Yesus tidak ingin bertemu, sebenarnya tidak bertemu, fokusnya tidak bertemu dengan ke perwira tersebut. Tetapi Yesus sedang akan pelayanan kepada kaum wanita. Di mana kita bisa membaca di perikop selanjutnya, saudara-saudara, Yesus akan pergi ke rumah ibu mertua Yesus yang sedang sakit demam. Jadi saudara-saudara, pelayanan wanita telah dilakukan Yesus pada zamannya. Yaitu ibu mertua Petrus yang sedang sakit dibesuk oleh Yesus. Jadi tujuan Yesus dan murid-muridnya masuk ke Kapernaum untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga orang-orang yang kerasukan pada malam hari itu yang disuruh dan bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata sebelum masuk ke rumah mertua Petrus, ternyata ada perwira yang bertemu dengan Yesus. Yang memohon kepada Yesus.
Yang meminta belas kasihan Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Dalam percakapan itu, dalam permohonan perwira itu kepada Yesus, Yesus menjawab, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara-saudara, dari perkataan Yesus seperti ini sesuatu perkataan dan jawaban yang sangat istimewa. Ini jawaban yang luar biasa karena ternyata dari pertanyaan itu, dari permohonan itu tidak ada jawaban yang lain, tidak ada sesuatu yang menyulitkan perwira itu. Yesus langsung memberikan jawaban yang melegakan si perwira itu. Yesus berkata, "Aku akan datang." Dalam arti begini, walaupun nantinya Yesus ditolak oleh perwira itu untuk tidak datang ke rumahnya. Tapi kedatangan Yesus itu bukanlah kedatangan secara fisik, tapi kedatangan secara rohani. Dari jarak yang jauh, Yesus datang memberikan kesembuhan total kepada hamba perwira itu yang sedang sakit lumpuh dan menderita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tidak hanya itu saudara-saudara, kalau kita melihat dari alur ceritanya, ternyata ada sesuatu yang membuat Yesus itu heran dan unik. Dalam percakapan mereka saudara-saudari, mari perhatikan saudara-saudari. Ketika mereka sedang berdialog, sedang bercakap-cakap, perwira itu sedang memohon kepada Yesus. Ya, dan perwira itu mengatakan, "Gak usah datang ke rumah saya, Tuhan, saya tidak layak menerima." Tuhan, saudara lihat, Yesus melihat dalam diri seorang perwira ada iman yang besar. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada satu orang pun di Israel yang memiliki iman sebesar seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan, perwira ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi, melainkan orang Romawi. Saudara-saudara, orang Romawi memberikan hidupnya kepada kaisar. Sudah pasti mereka akan kesulitan percaya kepada Yesus yang diagung-agungkan oleh Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Akan sulit bagi perwira itu untuk percaya kepada Yesus. Karena dari latar belakang budaya, bangsa sudah berbeda. Tetapi ada yang unik. Uniknya adalah dia percaya Yesuslah yang sanggup dan mampu menyembuhkan hambanya. Lihat perkataannya. "Tuhan, hambaku terbaring." Kata Tuhan itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekarang, Tuhan berarti saudara adalah orang yang saya harapkan. Apapun yang terjadi dalam diri saya, saudaralah yang saya harapkan. Tuhan, hambaku terbaring. Dalam arti perwira ini betul-betul mengharapkan Yesus. Walaupun itu pertama kali ia bertemu dengan Yesus. Tapi imannya, pertemuannya memberikan kesimpulan kepada Yesus. Bahwa kedatangannya memberikan iman yang besar di hadapan Yesus. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh perwira itu. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dalam arti begini Bapak Ibu Saudara, tidak menjamin kita yang dibaptis dari kecil itu akan memiliki iman sebesar seperti perwira itu. Tidak menjamin. Lihat perwira itu. Orang yang tidak berlatar belakang Yahudi. Orang Romawi, prajurit Romawi yang berpangkat perwira. Tentunya kehidupan yang sangat keras. Yang hanya bergantung kehidupannya kepada kaisar. Masakan dia bisa percaya kepada Yesus yang hanya pertama kali berjumpa dengan dia. Kenapa? Imannya saudara-saudara. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita pelajari ini, yang kita baca barusan saudara-saudara, apa sih rahasia Yesus yang perlu kita ketahui pada saat ini, di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, rahasia Yesus yang pertama adalah Yesus tahu bahwa ketika ia masuk ke Kapernaum akan ada seorang yang akan menemui dia dan memohon belas kasihan kepada dia. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah Maha Tahu. Dia adalah Allah Maha Kuasa. Tentunya ketika Yesus mau bergerak berjalan beserta dengan murid-muridnya, Yesus sudah tahu siapa yang akan ia temui, siapa juga orang yang bertemu dengan dia. Itulah rahasia Tuhan. Yang
kita harus ketahui saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, dari percakapan perwira ini dengan Yesus, Yesus sedang memberikan rahasianya kepada kita. Bahwa Yesus sungguh memberikan kesempatan kepada siapapun. Dalam arti kesempatan itu tidak hanya berlaku kepada orang Yahudi. Kita harus camkan ini saudara-saudara. Kalau untuk orang Yahudi tidak berlaku di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Tidak berlaku di Brandan. Karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi kesempatan ini Tuhan berikan kepada siapapun, dalam arti tidak hanya kepada orang Yahudi. Melainkan orang Yunani dan orang Romawi. Ya, tidak hanya kepada orang miskin, orang yang sederhana, tetapi kaya sekalipun Tuhan akan layani. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa kesempatan ini harus dimiliki oleh setiap orang. Bukan berarti hanya ibu mertua Petruslah yang harus menerima pelayanan Yesus. Kesempatan kesembuhan itu. Tetapi perwira ini yang bukan orang Yahudi, yang hanya orang Romawi pun harus punya kesempatan untuk Yesus datang kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apalagi yang Tuhan rahasiakan kepada, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Rahasia apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan hari ini? Yaitu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, bahkan jemaat Brandan, jemaat Tanjung Pura hari ini. Bahwa tidak ada yang bisa membatasi kita. Tidak akan ada yang menghalang-halangi kita untuk datang kepada Yesus. Walaupun statusmu, statusku berbeda, sukumu, sukuku berbeda, warna kulitmu, warna kulitku berbeda, budayamu, budayaku berbeda, bahkan agamamu, agamaku sekalipun berbeda. Tuhan tidak akan membatasimu ketika engkau datang kepada Dia. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika perwira itu datang kepada Yesus, adakah Tuhan berkata, minggir, engkau bukan orang Yahudi? Dalam arti Yesus sedang memberitahukan kepada kita, jika engkau datang kepada aku, datanglah. Kuncinya apa? Percaya, beriman, dan akui Yesus. Itulah sambutan daripada perwira itu. Karena dia tahu yang dia temui adalah Tuhan. Tuhan menyambut dia. Saudara-saudara, nyatalah perkataan Yesus. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya garis bawahi kata semua. Semua ini tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi atau konteks firman ini pada zaman Yesus. Tetapi semua ini diindikasikan, diberi pengertian bahwa semua ini tidak hanya orang Yahudi, tapi semua suku, semua agama, semua budaya, semua ras. Kata semua ini berlaku untuk mereka. Saya mau bertanya, apakah hanya orang jemaat Brandan yang memiliki beban? Bagaimana juga, apakah hanya Metodis Brandan yang memiliki beban hidup? Bagaimana juga gereja-gereja yang lain? Bagaimana juga kampung-kampung yang lain? Apakah mereka tidak memiliki beban? Punya. Oleh karena itu, marilah kepadaku semua. Ketika kita punya beban, kita datang kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan datang kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apalagi rahasia Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada perwira ini dan kepada kita hari ini. Yesus sedang memberitahukan kepada perwira itu bahwa yang ia temui bukan manusia biasa, bukan hanya Tuhan biasa, tapi Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang disebut sebagai Mesias, anak Allah dan juru selamat manusia. Jadi Yesus memberitahukan kepada dia bahwa saya adalah Tuhan. Aku akan datang, buktinya dari perkataan saja hambanya langsung saat itu juga sembuh. Wow, kalau seandainya Bapak Ibu datang meminta bantuan kepada saya, gak perlu repot lah, saya bilang nanti saya datang. Tahu-taunya tidak datang, Bapak Ibu bilang berbohong kali cuman tahu itu, gak datang-datang juga dia. Gak sembuh-sembuh juga sakit saya. Tapi lihat Yesus hari itu. Walaupun secara fisik tidak bertemu dengan hambanya yang lumpuh itu. Tapi dari perkataan saja ia disembuhkan. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan, itulah rahasia Yesus. Yang Tuhan sampaikan kepada kita bahkan di dalam firman Tuhan terhadap diri perwira itu.
Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita pelajari dari sikap perwira ini? Dua tokoh yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sekilas kita lihat daripada jabatannya, dari pangkat seorang perwira ini. Tentunya ketika ia berjumpa Yesus, ia tetap perwira. Karena firman Tuhan tetap menuliskan namanya perwira, jabatannya perwira. Hanya tidak disebutkan namanya entah menowau perwira, kan nggak tahu kita. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan. Perwira itu memiliki sikap kerendahan hati. Ketika ia berjumpa dengan Yesus. Walaupun perwira itu masih ada di dalam bajunya. Di dalam dirinya. Melekat di dalam jabatannya. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur dia untuk bertemu Yesus. Artinya pangkat, jabatan, tanggalkan hari itu. Kerendahan hati. Seringkali kenapa kita sulit datang kepada Tuhan? Gengsi. Bisa saja perwira ini bilang kepada prajurit yang lain. Kamulah dulu yang cari Yesus itu. Kenapa harus saya? Tapi lihat. Perwira itu begitu rendah hati. Kepada hambanya dan di hadapan Yesus. Dia datang dengan rendah hati. Kerendahan hatinya dia katakan, Tuhan engkau tidak layak, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata pun. Pasti aku akan melakukannya. Itulah bukti kerendahan hatinya. Dalam kerendahan hatinya, ia bahkan tidak sanggup menjadikan Yesus sebagai tamunya. Saudara, maukah kita memiliki sikap seperti ini? Sama seperti perwira ini Bapak Ibu Saudara. Ia memiliki sikap kerendahan hatinya. Ia memiliki status yang mungkin dihargai, dihormati di kampungnya, di kemahnya. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan, status itu tidak digunakan. Kerendahan hati yang membuat dia disambut oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pelajari dari perwira ini? Yang kedua adalah sikap pedulinya. Saudara-saudara yang terkasih, hambanya pula yang sakit. Dia pula yang repot. Dan itu bukan anggota keluarga intinya. Kenapa dia repot kali? Saudara-saudara yang terkasih, inilah sikap peduli yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani dari perwira ini. Ia memiliki kepedulian, saudara-saudara. Kepeduliannya membuat hambanya itu akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara, bukankah peduli itu bagian daripada kasih? Betul, amin. Bagian daripada kasih. Saudara semua katakan, kinerja seorang pemimpin ditentukan pada kepeduliannya terhadap hamba-hambanya, anggota-anggotanya. Inilah yang menunjukkan dia adalah seorang perwira yang lemah lembut dan rendah hati. Walaupun perwira itu orang-orang Romawi itu tidak pernah ada yang lemah lembut. Semuanya galak-galak. Tapi bersyukur seorang perwira ini orang yang sangat lemah lembut sekali. Orang sangat rendah hati, bahkan menunjukkan kepeduliannya. Ia harus jauh-jauh dari kemah markas mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Dan kepeduliannya itu Tuhan hargai. Dan itu yang membuat Allah heran, saudara-saudara. Kasih itu rela berkorban. Berkorban bagi mereka yang sedang membutuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh perwira itu, saudara-saudara. Barangkali saya berpikir begini. Barangkali hambanya ini adalah orang yang selalu setia kepada dia. Kemana perwira itu pergi, hambanya itu mungkin saja bersama-sama dengan dia. Sehingga sebuah beban bila hambanya itu sedang sakit dan tidak disembuhkan. Oleh karena itu dia berusaha, perwira itu berusaha untuk menemukan Yesus supaya Yesus boleh menyembuhkan hambanya. Saudara-saudara, yang ketiga adalah ia memiliki keyakinan iman. Dari perkataannya kepada Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Garis bawahi begini. Katakan saja sepatah kata. Wow. Kalau saya datang ke dokter, ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita memiliki pikiran yang sama. Kalau saya datang berobat ke rumah sakit atau ke klinik. Yang saya harapkan adalah obat. Betul Bapak Ibu? Saya tidak perlu kata-kata dokter. Jangan makan garam ya, kurangi garam, gak perlu. Obat dulu lah dokter, ya kan? Atau ada di sini yang mau mendengarkan nasihat. Memang perlu nasihat dokter. Tapi ujung-ujungnya obat juga yang dikeluarkan oleh dokter. Minum ini ya, perbanyak minum air ya. Minum pil ini, jangan lewat makan begini begitu. Tetap obat juga. Tapi lihat saudara-saudara yang terkasih. Dari keyakinan iman inilah yang membuat Yesus heran.
Tuhan katakan saja sepatah kata. Wow, kata sepatah kata ini yang perlu kita garis bawahi. Sepatah kata itu seperti apa sih ukurannya Bapak Ibu Saudara? Tidak panjang-panjang, paling 1-2 kalimat cukup. Itu yang diharapkan oleh perwira tersebut. Saudara-saudara, katakan saja perwira itu meyakini bahwa hanya perkataan Yesus itulah yang akan memberikan kesembuhan kepada hambanya. Saudara-saudara, bukankah dunia ini, alam ini terbentuk, tercipta hanya karena kata-kata Tuhan, firman Tuhan, logos? Bukankah dunia ini manusia tercipta oleh karena firman Tuhan? Maka dengan firman saja, dengan kata-kata saja ketika Yesus berbicara pasti akan memberikan kesembuhan. Itulah keyakinan daripada perwira. Jika Tuhan memberikan resep, oh perwira datanglah ke sana, ambil ini, ambil itu. Mungkin sesuatu yang sangat membuat capek. Tapi Tuhan tidak membuat capek gitu. Ikuti saja. Percaya pada perkataannya. Saudara, ketika saudara minum obat tadi, ya kan? Ketika saudara minum obat, lalu berdoa. Ya, saya percaya kita sepakat ya ketika kita meminum obat pil, lalu kita berdoa. Pertanyaan saya adalah, ketika kita selesai minum obat, kita meyakini apakah obat itu yang mengobati kita atau Tuhan yang memakai obat itu yang menyembuhkan kita? Pilih mana? Saya percaya kita sepakat di yang kedua tadi. Kita percaya Tuhan memakai obat ini untuk menjadi saluran kesembuhan, alat kesembuhan kita. Ya, kita jangan memberikan iman bahwa obat ini yang menyembuhkan kita. Ini yang salah, ini namanya mendewakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pakai obat ini untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Itulah yang diharapkan oleh si perwira. Dia pikir Tuhan memberikan resep. Saudara, Tuhan tidak perlu resep-resep. Kalau dunia memberikan resep-resep, Tuhan tidak perlu resep banyak. Obat ini, obat itu, tidak. Percaya saja pada setiap perkataannya. Karena perkataannya pasti berkuasa. Intinya iman daripada keyakinan daripada perwira itu memberikan kuasa atas firman, atas perkataan yang Yesus sampaikan kepada perwira itu. Aku akan datang. Dari percakapan mereka tersebut. Bukankah di ayat yang ke-13 Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dan saat itu juga firman Tuhan berkata, sembuhlah hambanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya tahu kita adalah orang yang pernah sakit. Dan mungkin jika kita sedang sakit saat ini. Mungkin sedang sakit hati kah, entah sakit fisik kah, ya banyak sakit-sakitnya kita. Percayalah, jika kita percaya pada firman, pada perkataan Tuhan. Dan kita betul-betul mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan menjawab kita, aku akan datang. Dan kedatangannya akan memberikan pemulihan kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Melalui peringatan minggu akhir tahun gerejawi hari ini. Apa yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan hari ini? Marilah setiap kita jemaat Tuhan untuk tetap membawa pergulatan hidup ini di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa dalam kehidupan hari-hari yang kita lewati, Tuhan pasti menolong kita. Berikut, mari taburkanlah kasih kepada siapapun. Betul di tengah pandemi ini akan sulit kepada kita untuk kita bersosialisasi dengan saudara-saudari kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi kepedulian kita tidak hanya diukur dengan materi. Kita bisa peduli dengan mereka melalui renungan-renungan, melalui chatting yang ada, dengan medsos yang ada. Itulah pedulinya kita kepada mereka. Berikut adalah saudara-saudara. Dari peringatan minggu akhir tahun gerejawi juga hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini. Mari setiap jemaat Tuhan kita bersama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebab hubungan yang baik yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberadaan kita di kekekalan di dalam Tuhan. Sekali lagi semua katakan. Hubungan yang baik yang kita lakukan hari ini. Selama kita hidup di dunia ini. Akan menentukan keberadaan saya dan jemaat Tuhan. Di kekekalan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Materikanlah firman ini.
Dan kami bersyukur, kami lega karena jawaban Tuhan dalam segala persoalan kami selama ini adalah aku akan datang. Terima kasih kehadiran-Mu kepada kami. Kalau minggu depan kami akan memperingati, merayakan yang namanya Advent pertama. Sebuah penantian dan sebuah kedatangan, penantian umat Tuhan di dalam peringatan kelahiran Tuhan Yesus kembali nantinya di bulan Desember. Kami percaya dalam penantian, dalam kasih, bahkan dengan iman yang kami miliki akan menjadikan kami orang-orang yang kesayangan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati keluarga mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap pergumulan hidup mereka. Mungkin mereka bergumul tentang kesehatan mereka. Tentang usaha yang ada. Tentang ekonomi yang ada. Tentang pendidikan anak-anak yang ada. Tuhan, dalam nama Yesus, kami percaya dan kami yakini seperti jawaban Tuhan kepada perwira itu bahwa Engkau akan datang kepada kami. Maka kami meyakini setiap pergumulan hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, Engkau akan datang memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.